Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran IPA, pembelajaran jarak jauh KBM daring Ponpes SMP IT As-Salam Masaran Sragen. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sistem gerak manusia. Oleh karena itu, yang tidak kalah penting berkaitan dengan sistem gerak manusia, kepada santri-santriku saya berpesan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, khususnya di sini kesehatan sistem gerak manusia. Caranya untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita harus meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Ya, kita harus banyak-banyak atau secara teratur makan makanan yang mengandung kalsium, contohnya susu, kangkung, kedelai, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kesehatan disarankan untuk teratur dalam berjemur di bawah sinar matahari, karena sinar matahari mampu membentuk vitamin D dalam tubuh kita. Dan vitamin D ini sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Kemudian yang selanjutnya, kita harus memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, seperti berolahraga, jalan kaki, jogging, tenis, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita harus menghindari kebiasaan-kebiasaan sikap tubuh yang salah, seperti cara duduk yang salah. Misal, duduk dengan posisi membungkuk dan cara tidur yang salah. Seperti saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Oke, itu semoga santri-santriku selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke pembelajaran materi yang selanjutnya. Pada materi hari ini, mari kita cermati tentang gerak pada hewan yang sudah disajikan. Di sini saya sajikan gambar gajah. Di mana gajah itu kecepatan geraknya 25 km per jam. Kemudian kita amati jerapah, kecepatan geraknya 60 km per jam, lebih cepat dibanding gajah. Kemudian untuk kerbau, kecepatannya adalah 50 km per jam, lebih lambat dibandingkan jerapah. Kemudian untuk kijang, kecepatan geraknya 97 km per jam. Ini lumayan kencang. Jika kita naik motor 97 km per jam itu kencang sekali, lumayan. Kemudian kuda itu kecepatan geraknya 76 km per jam. Ternyata gerak kijang itu lebih cepat dibanding gerak kuda. Kemudian ada pertanyaan, kira-kira gerak harimau itu kecepatannya lebih cepat dari binatang-binatang atau hewan yang sebelumnya. Di sini harimau memiliki kecepatan 112 km per jam. Ketika kita naik motor 100 km per jam saja sudah terasa sangat cepat. Kira-kira kita akan belajar tentang apa? Mungkin sudah bisa ditebak. Ya, betul sekali. Kita di sini akan belajar tentang gerak pada hewan. Pada santri-santriku, kita tadi sudah melihat berbagai macam hewan dengan kemampuan atau kecepatan geraknya. Di sini sekedar menambah pengetahuan bahwa untuk kecepatan gerak manusia itu rata-rata 45 km
per jam. Tapi ketika berlari atau kecepatan berlari maksimum, menurut penelitian manusia mempunyai kecepatan berlari hanya 64 km per jam. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan data di atas, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisis data di atas? Ayo, kenapa kecepatan gerak berbeda-beda? Ada yang tahu kenapa? Lanjut, gerak pada hewan. Gerak pada hewan di sini itu meliputi gerak hewan yang berada di air dan gerak hewan yang ada di udara seperti elang, ya, yang air tadi seperti ikan salmon, lumba-lumba, paus dan sebagainya. Untuk gerak hewan yang ada di udara seperti elang, kemudian ada juga gerak hewan di darat seperti kerbau, kancil, kijang, harimau dan sebagainya. Materi yang pertama adalah gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan yang hidup di air lebih sulit bergerak daripada di udara. Saya ulangi, air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Jadi ketika kita mengangkat batu di darat dan mengangkat batu di air, itu lebih mudah mengangkat batu di air karena di air terdapat gaya angkatnya. Kemudian salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo. Bentuknya seperti torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh hewan air ini meliuk-liuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak. Kemudian kita lihat di sini ada penampakan hewan nyamuk dan anggang-anggang. Seperti kita ketahui bahwa mereka bisa bergerak di atas air. Kenapa? Ada juga bebek juga bisa berjalan-jalan ke sana kemari di atas air. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air, bebek dapat terapung di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Selain nyamuk, ada anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Jadi itu rahasia nyamuk, anggang-anggang bisa bergerak di atas air, bisa mengapung di atas air. Kemudian gerak hewan yang kedua adalah gerak hewan di udara. Pernahkah kamu melihat burung terbang bebas di udara? Pasti pernah.
Kemudian, bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Kenapa burung dapat dengan lihainya stabil, tidak goyah di udara ketika terbang? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Tahukah kamu bahwa bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi adalah karena burung dilengkapi dengan sayap. Selain itu, tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upayanya tadi untuk membesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsip yang ada di burung diadopsi untuk membuat pesawat terbang. Yang membuat pesawat terbang itu terbang itu karena memperhatikan, peneliti itu memperhatikan kenapa sih burung itu bisa terbang. Dengan hal tersebut, dengan belajar hal tersebut, para peneliti mampu membuat besi yang beratnya bertonton mampu terbang menyerupai burung dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan gaya angkat. Di sini ada gambar pesawat Garuda Indonesia. Itu bisa terbang menyerupai burung karena sayap pesawat dibuat dengan prinsip menyerupai sayap burung. Kemudian yang terakhir, gerakan hewan di darat. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia. Apa sih inersia? Inersia itu kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi bebas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Ayo semuanya membayangkan bagaimana ketika kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut. Dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung itu ke depan. Kemudian kita perhatikan antara gajah dan kerbau. Gajah dan kerbau, ini ada gambar gajah dan kerbau. Mereka memiliki bobot atau memiliki massa tubuh yang sangat besar, lebih besar dari kita. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping seperti kijang dan harimau. Seperti kijang dan harimau, itu memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara.
Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Jadi itu rahasia kecepatan lari dari kijang dan harimau lebih banyak melompat atau melayang di udara karena gaya gesek udara itu lebih kecil dibandingkan gaya gesek ketika kita berjalan di darat. Sekian pembelajaran kali ini. Ini adalah tugas yang harus santri-santri kerjakan, yaitu gerak pada hewan. Sangat mudah sekali. Nama spesiesnya salamander, kata ular dan sampai dengan penguin dicari. Ini termasuk jenis hewan apa, udara, air atau darat, tinggal dicentang. Dan alat geraknya apa, boleh lebih dari satu. Alat geraknya apa disebutkan, dikumpulkan di pengumpulan tugas dari selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.